Pak Umar, saya akan mengajukan 8 pertanyaan, Pak. Mohon nanti untuk bisa meresponnya. Untuk soal yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Pak Ferry ya, yang telah memberikan pertanyaan melalui wawancara ya. Selama ini dalam hal mengambil keputusan ataupun kita yang dikenal dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang dinamakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan cara kita memahami dulu dari kedua macam dilema tersebut. Di antaranya bahwa kita harus tahu definisi dilema etika dan atau juga bujukan moral. Apabila kita sudah mengetahui dan sudah mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, nah kemudian kita bisa untuk melakukan pengambilan keputusan yang akan datang. Nomor 2, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, selama ini kita akan mengambil sebuah keputusan terutama yang di sekolah ya, bahwa tidak dipungkiri dalam pengambilan suatu keputusan merupakan karena sudah harus kita sesuaikan dengan budaya masyarakat sekitar dan juga harus berdasarkan nilai-nilai etika yang ada di masyarakat sekitar, di mana sekarang ini nilai-nilai tersebut sudah terpengaruh dengan adanya kodrat zaman. Nah, sehingga sebagai paradigma guru kita harus bisa untuk memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang baik. Nah, diantaranya harus berbasis etika, harus kita mengetahui visi misi yang berpihak pada murid. Nah, sehingga dalam pengambilan keputusan nanti kita tidak merugikan salah satu siswa. Bahkan kalau kita mengambil keputusan yang kurang tepat, itu akan sangat berdampak pada masa depan siswa, sehingga kita harus benar-benar hati-hati dalam pengambilan keputusan ini, sehingga siswa tidak merasa dirugikan. Pertanyaan nomor 3, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sebelum kita mengambil suatu keputusan, tentunya kita harus mengetahui tentang langkah-langkah yang setidaknya sesuai dengan prosedur yang ada di dalam suatu keputusan. Di antaranya yaitu mengenali ya adanya nilai-nilai yang bertentangan ataupun yang tidak bertentangan. Yang kedua, kita mengetahui siapa saja yang menjadi objek atau siapa saja yang mengalami masalah tersebut. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui, mengumpulkan fakta-fakta yang ada tentang kejadian atau kasus-kasus tersebut. Yang selanjutnya, kita juga perlu pengujian tentang benar ataupun salah, dan juga kita juga harus memperhatikan tentang 4 paradigma, dan juga kita jangan lupa harus memperhatikan prinsip-prinsip resulasi ataupun juga kita mengadakan investigasi, dan yang terakhir, nah baru kita akan membuat suatu keputusan. Nah, atas dasar itulah merupakan langkah-langkah yang harus kita ketahui. Pertanyaan nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Nah, dalam hal pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, tentunya ada beberapa hal ya yang harus kita perhatikan ya, sehingga kita anggap efektif. Di antaranya untuk pengambilan keputusan ini kita harus berdasarkan kondisi yang di sekitar kita harus diperhatikan. Salah satunya adalah kondisi masyarakat dan juga kondisi adat istiadat sekitar, sehingga nanti kita tidak mengalami sesuatu yang tidak diharapkan oleh siswa. Nah, oleh karena itu keputusan-keputusan itu tidak merugikan siswa dan bisa diterapkan di sekolah maupun di luar sekolah. Pertanyaan nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang menjadi tantangan dalam suatu pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah kadang kita terbentur dengan adanya siswa, bagaimana siswa itu ada latar belakangnya, bahkan kita juga mengetahui misalkan dari siswa atau lingkungan sekitar, dari guru-guru, latar belakang guru-guru tersebut, sehingga kita perlu dengan teliti dan jeli untuk bisa menerapkan prosedur-prosedur yang harus kita tetapkan selanjutnya. Pertanyaan nomor 6. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, tentunya kita sebagai lembaga sekolah tidak lain harus memiliki jadwal. Di antaranya kita ada tahapan-tahapannya yang tidak boleh kita ajukan sendiri. Artinya harus adanya kedua belah pihak yang saling mendukung. Dengan adanya jadwal, insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Karena kalau kita tidak terjadwal, maka hasil dari penyelesaian tersebut dimungkinkan kurang valid, sehingga tidak ada tindak lanjut untuk kedepannya. Terima kasih. Pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selanjutnya tentang faktor apa saja yang selama ini mempermudah dalam pengambil keputusan yang saya buat. Tentunya ada, karena dalam mengambil suatu keputusan kita tidak bisa secara pribadi untuk melakukan suatu keputusan. Di antaranya dengan berbagai pertimbangan, baik di antara faktor sekitar maupun dari rekan-rekan guru yang senior, itu harus kita libatkan. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan itu dengan cara sepihak, harus melibatkan orang lain dan juga bisa melibatkan hal-hal yang prinsip dengan di luar lingkungan kita. Terakhir ya Pak, pertanyaan nomor 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih. Dilanjutkan, pembelajaran yang kita dapatkan atau kita petik dari pengalaman yang selama ini dalam hal pengambilan keputusan dilema etika adalah kita tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak dan juga harus melibatkan orang lain. Nah, di antaranya harus juga mempertimbangkan hal-hal yang sekitar kita, di antaranya lingkungan masyarakat sekitar, adat istiadat dan sebagainya, sehingga keputusan yang kita buat tidak merugikan siswa ataupun tidak merugikan guru yang lain. Baik Pak, wawancara kita kali ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak sudah meluangkan dan bersedia saya melakukan wawancara dengan Bapak. Ya, sama-sama Pak Ferry. Apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bermanfaat dan sukses ya, sehingga tugas-tugas selanjutnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun lingkungan sekitar.